Yang penting masuk keranjang belanja aja dulu. Masalah dibayar apa enggak ntar urusan belakangan. Gitu. Iya. Ikutan nggak? Enggak kita mah. Oh enggak ya, tapi lu bagian bayarin. Selamat datang di Potbar. Sebuah podcast yang membahas isu-isu hangat tapi dibahas secara santai. Bersama saya Gesit Prayogi. Dan saya Dini Hidayati, dan hari ini kita bakal ngebahas apa sih? Pokoknya seru deh. Terkait dengan Belanja online. belanja online. Kemarin ya, pas 11-11. Betul, karena memang momennya pas kan. Tapi sekarang bintang tamunya seru banget. Ini idola dulu, idola saya zaman sekolah. Idola gue juga. Lu umur berapa? Masih lebih muda. Nih Mbak Nikta Gina, Mbak Gina nih. Saya kurang enak ya pas dibilang idola ketika masih muda. Saya tua banget rasanya. Umur berapa saya? Emang udah kodrat? Nah iya sih. Udah kodrat bagaimana? Yang penting muka kenceng lah. Udah kenceng banget tuh kelihatan dari sini. Kelihatan lampu cerah banget. Kita minder yang muda juga kayaknya. Kalau muda mah yang Aduh. Tapi ini dari tadi kan kita mau ngobrol soal belanja online. Kebetulan kemarin 11-11 pasti keikutan Ibu? Wah pasti kalau modelan saya mah pasti ikutan. Yang penting masuk keranjang belanja aja dulu. Masalah dibayar apa enggak ntar urusan belakangan. Gitu. Iya. Ikutan nggak? Enggak kita mah. Oh enggak ya, tapi lu bagian bayarin. Biasa kan, gitu. Ya itu kodrat laki-laki. Kita tinggal nerima paket aja biasanya. Memang. Tolong ambilin paket, apalagi sih? Gitu. Sama tagihan lo bayar. Nah di 11-11 biasanya belanjaan apa nih Mbak Gina? Banyak. Jadi kemarin yang akhirnya yang terjadi pembayarannya ya, maksudnya bukannya di kantong belanja. Iya di kantong belanja banyak banget. Ya berkaitan sama pandemi ini aku beli kayak sanitizer, desinfektan gitu-gitu. Terus habis itu beli kayak peralatan rumah tangga lah, kayak sabun, mandi gitu. Terus habis itu termasuk kayak skincare, ya kan. Bahkan keselip ada baju, ada jeans, ada segala macam. Ada gadget, ada apa segala macam ya. Ada gadget, ada TV, Ada peniti, ada peniti. Tuspin, semuanya ya kan. Kalau wanita kan prinsipnya kali aja butuh. Jadi yang penting dibeli aja dulu semuanya. Selipannya banyak ya Bu? Selipannya banyak. Mulai dari yang nggak kepake sampai yang numpuk-numpuk. Iya, dari kebutuhan primer sampai tersier gitu. Sampai akhirnya nyesel semua gak kepake. Pre-love jual lagi. Aduh. Ngomong-ngomong nih Bagina ini kan pandemi udah 8 bulan. 8 tahun ya? 8 tahun? Iya. Rasanya lama banget habis ya. Kesibukannya apa? Apakah selama ini justru kan Bagina ini kan dikenal sebagai entertainer ya. Entertainment. Iya, makanya kita belibet, kita grogi. Penyiar nih soalnya. Bapak kurang minum DHA berarti. Betul, kurang air. Sama kurang kasih sayang ya. Bagina gimana sih selama pandemi ini? Kayaknya tadi kan kita ngomong 8 bulan, dia 8 tahun. Kayak berat banget hidupnya. Mungkin karena aku biasa kayak setiap hari kan beraktivitas keluar ya. Kayak siaran radio, kayak gitu. Terus habis itu masih ada kayak mungkin syuting atau job-job off air gitu. Jadi ya selama pandemi ini jadi berasa kayak kok apa-apa jadi di rumah aja ya. Kayak kerja tapi kayak gak kerja gitu. Ya sekarang sih untungnya udah mulai balik siaran radio lagi, jadi udah mulai beraktivitas seperti biasa. Tapi ya sebagian besar akhirnya setelah siaran ngurus usaha, jadi punya bisnis setelah pandemi. Terus ya sisanya di rumah aja. Masuk kayak ini apa? Membimbing anak sekolah. Itu drama kayaknya ya. Oh, hipertensi dong. Kayaknya bukan sesuatu yang sebuah prestasi tapi sebuah tantangan baru. Memang betul sekali, itu tantangan buat ibu-ibu yang anaknya sekolah pakai Zoom. Makanya Ngerasain. ini juga ketahuan bebas, pengen kemakan tuh mic-nya. Iya, makanya gue senang pas ya harus dibilang mau ke kantor, itu kayak oke, sebuah istirahat gitu. Iya, tepat sekali. Betul, ya. Kayak rasa sakitnya dilepas sekali. Bener. Padahal pulang masalah lagi. Tapi kegiatannya Mbak Gina kan maksudnya kalau tadi udah mulai berkurang gitu. Sekarang kerasa banget gak sih pandemi dari pekerjaan? Dampaknya Kalau terhadap pekerjaan. Pekerjaan sih dibilang berdampak sekali. Kalau dari segi nominal sih alhamdulillah enggak ya. Sombong. Iya. Kan biarkan omongan itu menjadi doa. Ya, amin. Aku berdampak sekali penghasilan menurun. Nanti menurun. Jangan kalian doain kita Bu. Oh baik. Iya. Tapi cuman memang
agak kaget aja gitu loh. Biasa mungkin kayak kalau nge-MC gitu kan ada audiens, terus ya bertemu dengan misalnya narasumbernya segala macem gitu, bertemu dengan orang-orangnya gitu. Terus habis itu jadi aku sekarang mengenal teknologi yang namanya webinar ya kan. Terus kayak kok aneh ya, kayak di rumah tapi Iya, ya kayak betul. kerja kayak gitu. Kerja lagi tiba-tiba ada tukang bakso ting 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 ya kan, dengar ibu-ibu tetangga lagi pada ngegosip. Ini kerja di itu mana di- sebenarnya kita iya, ya? itu seperti itu gitu. Jadi makanya jadi sekarang kalau misalnya ada kerjaan yang kayak datang ke lokasi, jadi kayak excited sekali gitu karena sudah jarang sekali yang ke lokasi gitu yang kayak gitu. Tapi kalau nominal nggak berubah sih. Alhamdulillah diulang-ulang ya. Sampai matanya melotot gitu. Itu sombong. Kalau pakai injek kakinya. Padahal di balik itu sebenarnya ada makna ya. Tapi aku tuh dengerin ya, maksudnya cerita Gina tuh walaupun pandemi produktif banget. Kalau aku kayak di rumah banyak nonton drakor. Saya juga. Terutama juga belanja online. Karena Saya kan juga. ngapain nge-scroll Iya. gitu. Betul. Oh iya lucu ya, simpen dulu. Iya, Iya lucu simpen dulu. Simpen dulu apa naruh ngirimnya sesuai sama laki lagi nggak ada di rumah. Itu juga. Aduh. Oke, apa lagi nih? Itu tadi gimana itu udah bener tadi. Oh iya. Kalau nggak mau nanya saya yang tanya nih. Jangan dong Mbak kita. Mas. Balik. Kita mau Oke. pilihan ganda aja kalau ditanya. Ini karena memang lagi ngomongin pandemi kan, kita juga Iya. pasti jadi kayak yang paling banyak berubah tuh cara belanja yang biasanya Iya. kita ke mall terus sekarang jadi belanja online. Nah hari ini sesuai banget nih Sid sama tema kita, yaitu adalah life hack belanja online di tengah pandemi. Kalau Oke. aku mau bertanya Ibu Gina yang nominalnya tidak berubah, tidak bergeser, biasa kan? bagaimana behavior belanjanya nih Bu Gina? Alhamdulillah gak berubah juga. Gak berubah juga, bocornya tetap banyak ya Bu. Kurir yang biasa pakai motor kalau Mbak Gina aktif kerja biasa, sekarang pakai truk. Nah itu. Kantornya udah pakai kontainer. Aku tuh kebetulan anaknya memang lebih suka di rumah gitu. Kalau ya dari sebelum pandemi tuh aku anaknya kan emang lumayan mager ya. Jadi kayak apa-apa tuh memang aku udah menggunakan teknologi online gitu. Jadi kayak aku berasa kayak tubuh aku di rumah tapi aku bisa kemana-mana Betul, gitu iya. kalau belanjanya via online gitu. Jadi semenjak pandemi ini wow jadi semakin Makin menjadi-jadi ya. jadi online-nya gitu. Sambil tutup mata bisa tuh belanja. Bisa gitu. Bahkan sekedar belanja bulanan aja segala macam aku kalau nggak perlu-perlu banget kadang-kadang suka males ya udah semuanya via online Betul, gitu. setuju ya. Mm-mm. Soalnya ya tadi dari mulai sabun, kebutuhan dapur, bahkan daging, sayuran, buah-buahan sekarang udah bisa. pakai Bisa online. online betul. Sampai belanja sayur juga ya? Iya, benar belanja sayur segala macam di luar belanja di supermarket atau apapun, tukang sayur, tukang daging, tukang ayam, semua aku udah punya nomor teleponnya. Jadi aku tinggal ini. Nama rekeningnya udah ada Bang. transfer. Iya. Bang, pos selesai nih, siap kirim ya kan. Abang-abangnya juga semua udah pakai virtual account. Keren. Wow, magic. Gitu. Tapi kalau aku ya, maksudnya kan juga sekarang baru mulai adaptasi, tambah banyak banget belanja online tuh kan sejak pandemi karena memang Iya. mau nggak mau. Tapi yang paling berasa tuh kayak pas proses bayarnya, ya nggak sih Mbak Gina? Kalau aku ya ngerasain kayak nyatat dulu nih nomor rekeningnya, proses transfernya tuh kadang bikin males. Tapi sekarang mau nggak mau Dicatat sih, nih nggak pakai handphone belanjanya. pakai Pak, tapi kan kita masih manual. Oh, iya. Kayak otaknya manual. Settingannya banyak. Transaksinya gimana? Kan udah dicatat, kita juga keder ya. Iya, itu dia. Aku tuh kadang berasa masih kayak ribet harus transfer kemana-kemananya gitu. Ntar check out dulu, terus kadang kena charge lagi lebih. Terus kalau lagi payment misalnya dari luar juga. Nah rahasianya nih, kalau Mbak Gina sendiri kayak semua kan, mulai dari mesin cuci, sayuran, apa segala macam online. Itu gimana biar seamless gitu belanjanya? Banyak belum Kaget kita kaget ini kan. Sekarang itu ada teknologi yang namanya debit BCA Mastercard. Nah, You know what? Jadi sekarang itu bisa emang Enggak dulu. Maksudnya ngomong apa? Debit. Iya, Credit card. debit BCA Mastercard. Jadi itu bisa digunakan di berbagai platform termasuk online ya. Itu yang ada bulatnya 2 Nah, merah, sama nih kuning. nih yang kayak model begini Apa sih? nih. Mana? Ada bener ada ini, ada yang kayak begitu. gini-gininya nih. Betul sekali. Saya terkejut ayam. Oh berarti saya mundur nih. Itu enggak ayam. Enggak gitu ya. Taruh. Ini, kartu gue bagusan dari lu loh sih. Iya, kita mah cuma yang biru doang.
Kalau ibu kan sampean yang agak gedean dikit gitu. Ya kalau gitu tuker aja sama pin-pinnya. Duitnya agak kecil ya. Nggak apa-apa lah ya. Kan masih Yang muda, penting anak ada. muda, Iya mahasiswa. dong, anak muda nggak apa-apa. Mahasiswa tuh Jangan kartunya berlebihan gini. kalau Betul, belanja. Yang benar. penting ada logo Mastercard-nya. Yang kuning sama yang merah itu. Ini maksudnya? Iya bener. Nah itu udah ada. bisa? Belum pernah sih gue pakai debit buat belanja online. Iya makanya kalau belanja pakai duit sendiri, jangan pakai duit laki. Itu emang fungsinya Bapak. Gimana? Oke, terus gimana cara makainya Bu? Jadi kalau Mbak sama Masnya merasa kok ya nggak bisa ya kayak Kalau saya gitu, bisa, Bang. saya kamu emang bisa. udah, Sid? Udah. Bisa Sombong. buat belanja online bisa. Bisa. Mbak Dini nggak bisa. Aku belum pernah. Elah, kok bisa? Kaget lagi. Itu berarti mungkin debit BCA Mastercard-nya itu belum diaktifasi Betul. untuk pembayaran online. Nah. Oh, ini mesti diaktifasi dulu. Iya. Benar, Ini tuh tepat sekali. kalau BCA itu ya, ini kayaknya layanan baru yang super keren karena gua kan sering banget pakai aplikasi BCA, bahkan dulu pernah ada nih pengalaman kartu hilang 3 bulan. Ya. Tapi tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja karena kita bisa narik duit pakai aplikasi. Pak. Oh, kirain tenang-tenang aja soalnya nggak ada isinya. Jadi kosong. Nggak diapa-apain juga nggak apa. Iya, mungkin itu ya, mungkin Oh, ya kalau saya juga tenang. Wah. Nggak, tapi ini itu harus diaktifasi dulu. Soalnya aku pernah nyoba transaksi nggak bisa. Iya, Caranya karena gimana? belum diaktifin. Jadi Ibu Dini buka dulu aplikasi BCA Mobile. Benar. Jadi Ya. semudah itu. Bener nih. Nggak ke cabang dulu. Nih, gue contohin nih. Ini kan aplikasinya, kita masuk ke akses dulu ya Boleh kan. lihat saldo dulu mampir. Jangan tersedih, kita bergetar. Yang ada nanti acara ini Cesar di sini ya. Ya, jadi nanti buka nih di kanan bawah ada namanya akun saya Oke. ya. Nanti di situ ada fitur kontrol. Hati-hati salah ngomong. Enggak, Ya. lempeng ini semua Oke, ya. Jadi di sini kontrol nanti ya. ada beberapa Ya. fitur. Ada kayak yang terakhir ini nih ada 3 ya, transaksi domestik, transaksi internasional, transaksi debit online. Nah, ini Demi Allah loh, aku nggak tahu kalau fiturnya tuh ada di situ, ada di mobile. iya makanya kalau punya kartunya udah bagus, pulsanya diisi. Internetnya ada gitu maksudnya. Nah, tadi kan kayak Mbak Gina nih kayaknya kebablasan nih belanjanya nih. Enggak dong. Enggak mungkin Enggak dong. mungkin. Nggak mungkin. Jadi ternyata yang Mbak Gina ya di Iya. sini juga kita bisa ngatur. Iya. Ngatur nih transaksi dari kartu, kita mau limit harian itu berapa transaksi. Nah itu. Jadi di yang sini aku mau di deg-degan sini juga juga. kita bisa atur ya kan dari mulai berapa sekian nominalnya sampai berapa untuk transaksi debitnya. Ada transfernya. maksimalnya nggak, Set? Maksimal sesuai jumlah. Kalau maksimalnya sesuai sama kekuatan ekonomi aja kalau gitu ya. Jangan gitu dong. Jangan mengintimidasi saya, mentang-mentang saya kartunya biru. Tapi itu benar-benar loh. Itu bermanfaat banget buat aku yang namanya cewek ya. Iya Kan kan. boros dengan prinsip kali aja butuh gitu. Apalagi Betul. kalau cantik gitu kan. Apa iya? Kan kayaknya perawatan ya. Banyak gitu. Itu kan kenceng mukanya. Ayo penting modal endorse. Nah, jadi itu terbantu sekali gitu loh. Maksudnya kayak pertama tadi kan dibilang sama Mas Gesit kalau aktivasinya kan gampang banget. Jadi nggak usah cukup pakai aplikasi mobile BCA aja. Jadi nggak perlu datang ke kantor cabang Betul. gitu. Terus udah gitu yang aku lebih suka lagi kalau nggak diaktifasi berarti kita nggak bisa pakai buat Transaksi. kan. Jadi aman. Jadi bisa dinonaktifin Iya, kayak jadi gitu. nyaman banget. Jadi bener-bener kayak sesuai butuh gitu kapan kita Iya, mau belanja. nah terus nanti kalau sudah diaktifasi, kayak kita bisa batasin misalnya sehari pokoknya ini kepake tuh maksimal 1 juta lah gitu. Jadi kalau udah sampai ke 1 juta, Kita udah sabar. nggak bisa Ibu bilang, kurang nolnya 1 ya? sabar. 10. oh, Kebongkar. Jangan dong, kebanyakan Terus juga ya kan? nih Bu Gina nih ya. Jadi selain tadi buat belanja online, ini juga bisa buat bayar kayak kita kan suka di rumah aja nih WFH nonton aplikasi streaming, musik streaming. Semua. Oh, Itu oke. kita bisa pakai ini sekarang Iya. praktis. Aduh Pak, maafin ya Bu Gina, saya itu emang agak gaptek punya handphone buat foto sama ngecek mutasi doang. Saya pikir handphonenya masih yang dulu poliponik. Yang ada game ulernya yang Iya. mentok-mentok lagi. Iya, masih Ya monoponik ampun. gitu. Iya benar. Tapi aku baru tahu banget lah itu Iya. ternyata aktivasinya gampang. Jadi buat kaum rebahan kayak aku yang di rumah tuh sambil nonton drakor itu Benar. enak banget transaksi. Iya. Oh di rumah Suka tuh kan? nonton drakor bukan lagi ngelatih anaknya nge-zoom. Enggak, sambil kerja. Di sela-sela nonton drakor. Jadi drakornya utama. Iya betul. Tapi enak Iya, ya. Aku sebenarnya tadi pas Mbak Gina bilang debit
BCA, aku tuh agak deg-degan sebenarnya. Kalau transaksi online kan ya was-was lah ya. Apalagi kalau langsung ke debit gitu kan, langsung masuk ke Apa? Maksudnya kayak Celengan kita. celengannya gitu. Tapi jadi ternyata langsung ada fitur. tertarik gitu ya. Iya, Iya, betul. benar. Tapi ada fiturnya untuk ngatur. Benar, ada gitu. oke. Tapi yang terpenting kalau menurut aku, walaupun kayak kan ini sistemnya udah aman ya, tapi tetap aja kayak kita harus bijak dalam bertransaksi online gitu. Apalagi kalau misalnya teknologi online kan kayak mudah banget, kayak kebobolan, kayak Betul. nomor kartu Iya, ini atau dia. misalnya kayak kode Yang belakang nih. CVV segala macam. Jadi pastiin supaya kita itu melakukan transaksinya juga aman. Betul. Kayak jangan kasih nomor apa tuh namanya? Nomor CVV. Oh ya, itu yang Terus 3 angka di habis itu belakang. kalau misalnya ada yang minta kode OTP jangan dikasih. Betul. Segala macam. Bahkan kalau banknya ngirimin jangan terima. Lah gimana kita mau transaksi kalau kita nggak terima dari bank itu? Iya, iya benar ya. Gue iya aja gitu. Ibu meyakinkan loh, Bu. Padahal sih maksudnya tadi mau ngelawak. Kita nggak nangkep banget. Iya, Ya iya. udahlah Ya mohon maaf ya, kita ambil air wudhu dulu ya. Iya seperti itu gitu. Pokoknya tetap harus menjaga kerahasiaan dari data pribadi kita. Mudah-mudahan suami aku sih nggak nonton ya, jadi Iya. dia tetap menyerahkan. Jadi gini Bu Haji, jadi nanti pas aktivasi juga jangan minta tolong orang lain. Nanti Iya. dia tahu nomor kartunya berapa, expired date-nya berapa. Iya, itu. Sama 3 digit. Ya angka kalau di bisa belakang. sendiri ya. Benar. Kalau saya sendiri, tapi kalau suami saya bantu. Itu bisa. Memang prinsip istri kan harus membantu suami dan melayani suami. Betul, apalagi kalau udah jawab terserah kita pasti paham. Kita nggak lanjutin kalau udah terserah. Mana sih? Enggak, maaf. Yang ini belakang. Gue tuh bahkan sampai buat langganan streaming segala macam, aku kayak tinggal minta tolong gitu. Iya minta tolong ya. Minta Iya. tolong bayarin. Minta tolong bayarin, minta tolong. Minta tolong kerjain juga. Wah enak sekali ibu-ibunya ya. Aduh. Emang harus didaya gunakan emang bapak suami tuh. Oh gitu. Suaminya udah mulai menyerah belum? Belum ya? Udah kayaknya sih. Coba dia udah kejebak terlanjur. Udah kejet-kejet kalau malam. Bagina, ini kan pandemi. Tadi kan Bagina juga ngelihat ada tantangan dan ada peluang. Nah boleh dong cerita dong, kita share Bagina ngeladenin pandemi itu gimana. Apalagi Bagina kan juga punya beberapa usaha ya kan. Iya. Ada yang jilbab, terus yang baru itu soal makanan. Surabi. Jadi Nah. kalau jilbab aku namanya ini bisa. Boleh aja, boleh. Dua arah gitu. Iya boleh. Tapi harusnya kalau Surabi sih ada di meja Iya, ya. Gimana sih dari tadi saya tuh kayak Tadi waktu saya berangkat ke sini belum mateng. Gak apa-apa, kita tungguin aja. Enggak, kita kirim alamat, Bu. Ya ada usaha. Kalau usaha hijab udah dari sebelum pandemi. Nah dari pandemi ini yang terlahir adalah usaha Surabi Mini. Surabi Mini Durian nanti tinggal dicari di Iya. platform e-commerce. Kayaknya Ya kan? mulutnya kering ya. Iya bener, kok kayak ada kanjinya ya, susah banget ngomong. Nah itu terlahir di pandemi ini gitu, mungkin karena kebanyakan aktivitas di rumah ya kan, terus kebanyakan bengang-bengong, makan, tidur, nonton, repeat gitu terus ya kan. Sampai lupa ngecek timbangan. Iya betul, sampai akhirnya waktu itu satu kali ini adalah makanan buatan mama aku yang kayak mama aku udah bikin dari zaman sebelum Masehi gitu. Wow. Tapi kita kayak gak respon gitu. Luar biasa ya. Memang gitu. Nah, tapi kita kayak ya udah biasa aja gitu. Tiba-tiba kemarin kayak lucu nih ya kalau dijualin ya lumayan buat tambah-tambahan biar ada aktivitas gitu di Iya. rumah gitu. Terus kita iseng-iseng open PO. Ternyata responnya alhamdulillah bagus gitu. Bahkan sampai sekarang kayak nama pastinya aja kita belum ada, logonya belum ada. Yang penting jualan aja, cuan aja lah dulu gitu. Iya, menarik. Emang prinsip. Tapi aku mau balik lagi deh. Karena ini terkait dengan belanja dan kartunya udah disiapin. Bagina ngatur limitnya tuh detailnya gimana sih? Mumpung sekalian ada yang udah make, jadi aku mau nanya. Jadi itu gampang sekali ya buat Mbak Dini dan Mas Gesit. Ya, boleh. Kalau aku kan tadi seperti aku bilang aku kan lumayan boros. Nah bagusnya si debit BCA Mastercard ini fiturnya tuh banyak banget gitu. Tadi yang ada yang macam Aku sambil buka ini kali. Mas Gesit bilang ya kan, waktu masuk ke akun saya terus kan ada kontrol tuh. Nah di situ kan ada fitur kayak kita bisa
mengaktifkan atau menonaktifkan si transaksi itu. Bahkan di situ tuh ada tulisannya domestik sama internasional gitu. Nah. Jadi bisa dua-duanya bisa diaktifkan, bisa dua-duanya dinonaktifkan atau salah satu. Betul. Kayak gitu. Terus udah gitu ada juga fitur atur limit Betul. yang tadi aku bilang. Jadi kayak berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga lah ya, diatur limitnya sehari tuh mau berapa. Jangan sampai kita ngatur limit gitu terlalu tinggi, itu begeter ntar begitu udah keluar ya kan. Begeter. Makanya iya gitu. Dan kalau kayak gitu kan kayak kita juga bisa tahu ya, maksudnya kalau misalnya dalam sehari kita atur limit 500.000 misal gitu. Aku sih itu bisa jadi kayak pemetaan buat aku gitu loh. Jadi kayak oh berarti kalau misalnya sehari aku belanja 500.000, 30 hari berarti aku kayak punya pengeluaran sebesar apa gitu. Oh, yang ibu kayak belanja gitu. tiap hari ya, Bu? Enggak, kebetulan. Enggak, cuma 2 jam Senin. sekali. Hitungannya bukan. Tapi itu seru banget ya, maksudnya ngatur limit kadang aku mesti belanja online ya. Di Iya. rumah dicatat nih belinya papaya, ikan, tisu, ini. Begitu Iya. sampai, kok ini kayaknya perlu ya, Mas? Ya, Kok ini itu. kayaknya masuk. Benar. Tiba-tiba jebol Iya, aja. nah dari Itu fitur enggak ya? atur limit itu kan kalau tiba-tiba habis kan kita harus berserah diri kan. Betul, Maksudnya iya. kayak Kita minta tobat Atur ya limit Allah, lagi. saya menyesal. Ya Allah selesai berarti keharusanku belanja hari ini sampai bertemu di esok hari. Iya. Atau bisa ditambahin lagi limitnya hari itu ya? Ya. Ya kalau ekonomi mampu pas silakan. Iya sih. Oh, bisa ya, Cuman bisa ya. kalau aku kesadaran diri lah. Buat apa pakai fitur atur limit kalau ditambah lagi Betul. ditambah lagi ya kan. Nggak ada gunanya di sana. Masalahnya itu ya saya sulit suka nggak sadar-sadar. Itu tujuannya kan biar gak boros. Ditambah lagi kalau misalnya terjadi apa-apa sama kartunya, maksudnya misalnya kartunya hilang Ya, mungkin amit-amit gitu ya. atau misalnya terjadi sesuatu, itu ada fitur untuk blokir juga. Blokir langsung. Iya. Nggak pakai telepon-telepon. Nggak usah, ada di situ. Ada. Ya Allah, hidup saya kemana aja, Pak? Mainnya kurang jauh. Iya, kurang jauh saya tuh emang. Bener nih, biar lu nggak bingung lagi, ini gue contohin ya. Gue buka nih aplikasi BCA Mobile. Padahal saya nanya Bu Gina loh, Bapak yang jelasin, ternyata Bapak udah expert juga. Loh iya, kan kita gini-gini kan juga yang bayarin kita juga ya kan, biar nggak perlu ke ATM lagi, ke teller lagi, kita pakai di sini. Jadi ini nih, gue jelasin sekali lagi nih. Gue kayak disimak. mau ujian mau nyontek, Iya, mau nyontek ya. Nih, jadi ada akun saya di kanan bawah ya. Nah, nanti ini keluar jenis kartunya, nomor kartunya, namanya. Kalau bukan namanya jangan berarti salah. Kalau Oke. nama ya. Nah, ini di sini ada Kenapa bisa ada nama data orang. dalam? Nah, iya orang, berarti nah, salah. Dong namanya ngambil handphone Sampean orang. siapa itu handphone siapa yang diambil ya kan? Nah, di situ ada fitur kontrol yang tadi Mbak Gina bilang. Jadi kita bisa aktifin fitur ini untuk transaksi domestik, Iya. internasional, dan mengaktifkan transaksi debit online. Nah Oke. itu. Nah, ketika mengaktifkan ini kita akan diminta untuk memasukkan nomor telepon di situ. Iya, iya. Jadi tiap Buat- transaksi ada apa namanya? Karena ada nomor handphone jadi ada OTP-nya gitu. Betul. Jadi nanti akan dikirim ke nomor ini. Jangan ke nomor siapa-siapa ya. Jangan salah masukin nomor. Betul. Terus juga di sini tadi yang Bagina bilang kita juga bisa atur limitnya. Kita bisa atur limit tarikan tunai. Ngeblokirnya gimana, Pak? Di sini ada pop-ini juga. Oh, dia langsung. Kayaknya ibu loncat-loncat, saya mau satu-satu, ibu maunya langsung blokir aja. Jadi langsung udah khawatir. Udahlah nggak usah belanja online lah. Blokir Blokir baik. aja. Jadi gitu, ada atur limit nih, saya ulangin lagi biar Iya, ibu nggak Pak. nanya-nanya mulu. Jangan ketawa-ketawa kosong. Udah dijelasin 2-3 kali emang begitu Pak kapasitasnya. Ketawa, hahaha, ketawain apa? Nggak tahu. Ketawa kosong kamu ya. Belang lagi kitanya sama. Ya maaf deh, Jadi Pak. bisa ketahuan tuh, kita batasin semua ya kan. Ada limit tarikan tunai kita batasin. Transferan terbang sama transaksi debit semuanya pokoknya ada deh. Makanya nih di explore dong nih aplikasi BCA Mobile-nya. Iya, Jangan insya tawa Allah, lagi. abis ini saya explore. Gitu. Jangan cuma cek mutasi masuk keluar doang ya. Langsung cepet kalau mutasi betul. Nggak pakai ngelihat langsung mutasi sebelah ini. Enggak. Udah saya udah bisa. Oh ya ada. Gitu loh. Oh udah tahu udah masuk mutasinya. Nggak sopan gitu kan. Oke. Gitu. Mudah nggak? Baca dong itu teksnya kamu. Iya gampang. Ternyata gampang. Cuma tinggal saya mau buka apa enggak. Nah. Tinggal diendus aja udah bisa tahu. Ya oke, apalagi nih. Itu kamu baca. Sepi ya. Kan udah saya tadi udah ngomong jadi anti boros ya, udah dapat life hack belanja online dari rumah. Tapi ngomong-ngomong nih Mbak Gina, tadi kan sempat ngomongin Surabi online. Itu emang Iya. udah dijual di e-commerce. Iya, aku Transaksinya juga. udah ini juga.
Eh, integrated. Kalau dijual di e-commerce kan otomatis by sistemnya si e-commerce kan, gitu. Jadi ya udah, jadi itu juga memudahkan aku. Transaksinya juga udah integrated sama paymentnya juga semua segala macam. Bener gitu. Ini bagiannya multi talent ya. Kenapa? Dokter juga, Dokter. penyiar Ya. juga, entertainer juga. Sekarang ngatur pembukuan bisa. Maksudnya apa gitu? Profesi orang diambil semua. Hidup di Jakarta keras. Jadi kayak harus pinter-pinter ya. Iya, bener-bener. Kalau nggak nanti tergilas zaman. Tergilas ya. Kayak lagu gitu ya. Lagu apa sih, Pak? Gak tahu saya juga apa saja. Bagina, boleh dong. Tadi kan kalau ngomongin soal bisnis, cerita dong gimana caranya akhirnya Bagina tuh sadar perlu punya bisnis sendiri. Terus mulai ngikut bisnis atau mulai usaha. Itu gimana? Kalau aku kan emang waktu sebelum nikah aku tuh orang yang kayak kerja terus gitu loh. Iya, pokoknya aku menyadarinya adalah waktu sebelum punya anak itu aku kerja kayak dari pagi udah siaran radio, terus abis itu praktek, abis itu biasanya syuting. Jadi pulang tuh tinggal tidur. Tinggal ampasnya. Tinggal ampas. Kalau masih ada ampasnya. Nah, terus besok begitu lagi sampai akhirnya aku ngerasa kalau punya anak kayak aku nggak mungkin kayak gini ya gitu. Kalau pergi pagi pulang malam terus kayak aku nggak ketemu sama anak-anak aku nggak bisa ngelihat perkembangannya mereka gitu. Nah, ditambah sekarang ada teknologi digital yang semakin berkembang, terus ada teknologi jualan online, belanja online segala macam. Akhirnya aku berpikir kayak buka usaha kali ya. Jadi sekarang kayak buka usaha itu kayak semudah punya akun Instagram aja gitu. Nggak perlu punya toko segala macam. Aku bisa jualan dari rumah, bisa ngelihat anak-anak aku sambil jualan, mungkin bisa sambil ngangon anak. Bebek kali ya. Makan rumput. Nah, ya udah, jadi waktu itu titik baliknya adalah setelah punya anak, merasa kayak nggak mau terlalu banyak aktivitas di luar, tapi memang karena sudah terbiasa kerja, juga mungkin udah terbiasa punya penghasilan sendiri gitu. Jadi gimana caranya walaupun di rumah tetap bisa punya penghasilan sendiri gitu. Nah, salah satunya adalah dengan berbisnis. Ditambah lagi waktu itu aku mengutip perkataan siapa ya? Bapak Bob Sadino apa ya? Jadi setinggi-tingginya jabatan kamu di dalam satu perusahaan, kamu akan tetap sebagai karyawan. Betul. Tapi kalau punya usaha sendiri, kamu pasti yang jadi bosnya Iya, gitu. bener. Jadi aku pengen jadi bos lah sekali-sekali gitu. Bukan sekali-sekali kan sering sekarang udah jadi bos kok. Udah banyak nih bosnya. Iya, usahanya ada 2 sih Iya, gitu. alhamdulillah. Tapi ngomongin soal belanja online, terus Bagina kan juga punya usaha. Aku tuh dari tadi di kepala aku tuh tetap ada was-was gitu ya, resiko kalau seputar transaksi online. Ya. Nah, gimana sih kalau secara umum gitu ya Mbak Gina terkait concern-concern dari belanja online yang udah dilakukan juga gitu, make sure bahwa oh ini tuh transaksi gue tuh udah aman gitu. Ya Baik seperti sebagai seller maupun beli ya. ya kalau aku sih lebih kayak tadi aku bilang ya, maksudnya kayak keamanan kartu itu aku jaga banget gitu, kayak kode OTP, terus abis itu kode CCV yang ada di belakang kartu, nomor kartu, tanggal expired segala macam. Kalau bisa aku aja yang tahu gitu. Jadi bahkan kayak ke suami aku aja, aku suka nggak kasih gitu loh. Jadi misalnya kayak aku pinjam ATM kamu dong atau apa gitu ya. Mungkin bukan yang nggak percaya atau gimana, tapi kalau mau pinjam ya silakan, tapi gue ada di situ gitu. I Jadi see. nggak mau yang seenak-enaknya kasih gitu, karena takutnya Aman banget. misalnya suami aku hilaf juga, hilaf belanja kali ya salah. Takutnya dia juga melakukan kesalahan atau apa, kan aku juga takut ya. Jadi benar-benar kayak harus menjadi istilahnya generasi anti modus. Anti Jadi modus. kalau misalnya ditanya-tanya bujuk rayu segala macam data-data pribadi jangan dikasih gitu. Terus bertransaksinya juga harus secara bijak gitu. Kalau aku ya kayak tadi menggunakan debit BCA Mastercard itu menguntungkan sekali buat aku karena bisa diaktifkan, dinonaktifkan untuk kayak transaksi online gitu. Jadi kayak kalau aku nggak aktifin, aku pribadi dan orang-orang mungkin yang menemukan kartu itu nggak bisa pakai kayak gitu. Terus abis itu kayak aku bisa atur limit. Jadi misalnya kalau kartu aku tiba-tiba kebawa sama suami aku atau apa, limitnya sudah tidak ada, dia pun tak bisa bertransaksi seperti itu. Ambil saja kartuku, aku nolkan dari HP-ku. Nah itu, jadi benar-benar harus mencari keamanan yang luar biasa gitu. Jadi kuncinya adalah
jangan pernah memberikan data pribadi kepada siapapun karena datamu itu adalah rahasiamu. Jadi generasi anti modus. Anti modus. Tapi gue tuh rasanya tetap ya pengen modusin suami gitu. Sayang aku pinjem dong kartunya. Udah jadi laki lo aja masih dimodusin terus ya. Biar kartu saya aman, kartu dia aja yang jebol. Saya yang jebolin. Tapi maksudnya kadang tuh kita suka Banyak terlena hacker juga. ya basicnya dulu Bener ya, ya, kayaknya. sebelum nikah ya. Bandit. Bandit. Hobi Bu, hobi. Tapi aku maksudnya kadang tuh masih suka terlena juga, suka terima telepon kan kadang. Ibu kita Iya. bantu dari ini dari itu kan nomornya sekarang orang udah pintar-pintar banget ya. Iya. Even itu pun harus cek 2 kali ya. Bagian Iya dong. Iya dong. Bahkan aku kalau misalnya ada yang aku beberapa kali mendapatkan kayak kita dari bank ini gini. Tadi kami mengirimkan nomor yang masuk ke nomor handphone ibu di segini. Boleh kami minta untuk verifikasi data dan sebagainya. Lah, dalam hati aku kayak lu mau nipu gue atau gimana nih kayak gitu. Jadi kayak harus bijak juga, harus tahu tentang itu gitu. Pokoknya intinya siapapun lah ya nggak boleh selain diri kita sendiri. Iya, betul Benar-benar. sekali. Luar biasa ya. Tapi ini ngomongin dari tadi kan ngomongin online mulu, ngomongin ini dong soal parenting anak nih, anaknya 3 kan, masih lucu-lucu ya. Anak saya 3. 2, sorry 2. Iya. 2 masih Satu lucu. anak siapa? Bahkan saya tadi lihat video gitu anaknya disuruh videoin emaknya. Yang akhirnya malah handphonenya dibawa kemana. Itu gimana ngejaga, kayak tadi kan Mbak Gina selama pandemi justru bersyukur bisa sama anak terus-terusan. Tapi kan bagaimanapun anak umur segitu emang lagi anget-angetnya. Nah, itu Iya, dia. nah itu gimana Mbak Gina? Ceritain dong ke kita. Lagi anget-anget apa ya? Ya maksudnya gimana siasat Mbak Gina nih buat ngajarin anak, terus main sama anak di rumah kan sekarang kan jadi full di rumah. Pasti kan Iya. kalau tiap hari mainnya ngajak main congklak mulu, nggak ada mainan yang lain apa gitu gimana gitu kan? Itu gimana? Iya benar, untungnya aku dikaruniakan suami yang lumayan kreatif ya. Jadi aku tahu beres. Jadi kita nanya suaminya aja ya? Aduh, ya kayak gitu. Kalau aku pribadi, anak-anak aku boleh main gadget, boleh kayak nonton YouTube gitu. Terus abis itu main. Kalau kayak permainan gitu, aku bolehin tapi yang ada belajarnya. Misalnya kayak ini alat musik biola yang mana nanti dia bisa tap gitu, yang sekalian belajar kayak gitu. Tapi memang dibatasin waktunya. Jadi aku lebih kayak sama anak-anak tuh belajarnya tuh yang permainan, yang fisik kayak bikin science eksperimental, yang kayak gitu-gitu gitu. Biasanya sih supaya mereka nggak bosen kan, jadi setiap hari kayak ada aja aktivitasnya, ada aja nggak melulu nonton YouTube lagi, Iya. apa lagi gitu. Iya, Oke. benar. Tapi selain tadi ya udah usaha nemenin anak, bagi nanti merambah ke dunia tarik suara ya. Alhamdulillah, memang. Insya Allah doain aja. Lihat tuh yang duetnya sama Raisa. Nah, itu. Bagus. Bagus ya? Buat saya lembur malam-malam. Aduh. Ya Allah ya. Karena kemarin hiburan kan, jadi suami aku tuh baru abis operasi kan, jadi kita di rumah sakit, aku bosen nih terus lagi lihat-lihat Instagramnya Gina, muncul, terus aku nonton, dia dari pasca biusnya hilang, terus dia ketawa-ketawa sambil kayak meringis-ringis, udah dong jangan itu lagi. Aku merasa bangga Menghibur. sih akhirnya bisa duet sepanggung sama Raisa ya gitu. Oke, ini aku noted banget sih sebenarnya dari transaksi tadi juga, selain aku dapat life hack, belanja apa aja ternyata yang suka jebol belanja bukan cuma aku. Tiba-tiba masuk mesin cuci, Nah, jeans, baju itu enggak Karena apa-apa. semua manusia ibaratnya memang suka begitu, suka abai dan lalai. Jadi memang dimaklumi gitu kan. Apalagi kalau perempuan yang melakukan suami, iya. Berjanji pada diri sendiri tidak jebol, tapi itu Betul. kapan-kapan aja gitu. Betul. Tapi aku juga baru tahu karena kartu debit aku sebenarnya udah Mastercard dan bisa Nah. dipakai belanja. Dan makasih loh infonya kalau ini udah boleh diatur limitnya. Nah, itu dia. Jadi gak jebol banget. Oke, Iya. thank you banget. Ya, makasih banyak ya Mbak Gina udah gabung di Sama-sama. Potbar ya kan, kasih tadi infonya, terus juga tadi Benar. manfaat dari BCA Mastercard-nya ya kan. Benar. Sekarang kita juga makin anteng, jadi nggak perlu, kalau misalnya urusan nggak perlu banget di rumah aja, karena semua Iya. udah bisa dilakukan di rumah. Betul. Ya nggak Bu Dini ya? Iya dong, dan maksudnya dari transaksi segala macam, mau belanja sayur, mau baju, mau apa itu ternyata sekarang memang dimudahkan sekali gitu ya. Jadi Iya. intinya adalah dieksplor aja itu aplikasinya, jangan Iya, kayak saya benar, gitu, betul. segala macam kemudahan, fitur-fitur apa segala macam. Jadi nggak ketinggalan seperti
Iya, betul. Nah, tapi tetap ya walaupun semua kemudahan udah diberikan, contohnya kayak kartu debit BCA Mastercard ini sudah memberikan segala macam kemudahan, segala macam fasilitas keamanannya juga, kitanya pribadi juga harus tetap bijak Harus gitu. bisa kontrol. Harus bisa kontrol, dan tadi aku bilang jadi generasi anti modus bahwa datamu adalah rahasiamu, tetap jangan terbuai sama bujuk rayu ya, supaya kitanya nggak kebobolan. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mungkin semuanya pengen tahu detailnya tentang debit BCA Mastercard, itu bisa langsung aja cek di websitenya di www.bca.id/debitonline gitu. Waduh, sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak Gina atas waktunya ya. Sama-sama. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Dan amin. Ya. Terus sih, Kita mau closing kayak mau mulai lagi. Tapi sebelum pamit Gina boleh dong share misalnya kayak pesan-pesan singkat buat kita semua gitu, kalau misalnya transaksi seputar belanja online di tengah pandemi ini, tips-tips atau trik khusus yang misalnya supaya aku sendiri nggak jebol. Sebenarnya dia udah ngejelasin dari tadi ya, menjaga diri. Ini kalau yang nonton pada nggak paham juga pada bebel. kuncinya adalah belanja online mudah dan nyaman dengan debit BCA Mastercard aja. Aku pikir Kata kunci udah. Ini jangan tanya lagi dah, repot banget. aku pikir Gina mau ngomong kuncinya adalah pengendalian diri. Oke, thank you banget teman-teman Kumparan semua, juga yang nonton, teman-teman Kumparan kru semua mesti coba. Ya. Supaya gue nggak merasa sendirian sih. Betul sekali ya. Kalau gitu Potbar edisi kali ini selesai. Saya Gesit Prayogi. Saya Dini, jangan lupa Ibu Gina kirimkan Saya kita Dita Gina lah, saya nggak boleh sebut nama saya. Boleh Bu, tapi jangan lupa kirimin kita serabi. Serabi ini nanti akan datang dalam waktu yang tak bisa ditentukan. Oke, Sampai ketemu lagi, bye.